Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian dengan anggota 1. Ahmad Afif Arofif dengan NIM 2021010023. 2. Andrian Lestari dengan NIM 2021010048. 3. Ator Azumul Kulul dengan NIM 2021010050. 4. Eka Aris Setiawan dengan NIM 2021010047. 5. Herni Mai Once dengan NIM 2021010031. 6. Hari Gunawan dengan NIM 2021010027. 7. Reno Pasa Alessandro dengan NIM 2021010008. 8. Yulita Kengko dengan NIM 2019010062. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan materi kosakata. A. Pengertian kosakata. Kosakata perbedaan kata artinya sama dengan vocab dalam bahasa Inggris atau leksikon dalam bahasa Yunani. Istilah kosakata mengandung beberapa arti berikut. 1. Sesuatu kata yang terdapat dalam suatu bahasa. 2. Jumlah kata yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam lingkungan yang sama. 3. Jumlah kosakata yang dipakai dalam satu bidang ilmu pengetahuan. 4. Semua kata asal yang terdapat dalam satu bahasa. 5. Daftar jumlah kata dan sekelompok kata yang disusun secara alfabetik dan sertai batasan serta keterangannya dari suatu bahasa. B. Sifat kosakata. Kosakata atau perbendaharaan kata suatu bahasa selalu berubah-ubah. Pada ukuran waktu tertentu, ada sesuatu kata yang hilang akan mungkin juga mengalami perubahan makna. Pada ukuran tertentu, mungkin akan muncul kata-kata baru pada setiap bahasa. Kemunculan kata-kata baru ini cenderung akan selalu terjadi karena bahasa selalu membutuhkan simbol-simbol dan peradaban manusia yang selalu berkembang. Jumlah kosakata yang dikuasai sama akan tetapi jenis kata tidak sama. Jenis makna kosakata seorang insinyur akan berbeda dengan jenis kata seorang sarjana sosial politik. Perbedaan jenis kata ini didasarkan pada perbedaan profesi. Demikian jenis para pedagang akan beralih dengan seorang ahli teknis dan berbeda juga dengan jenis kata seorang petani, dan jenis kata orang kota akan berbeda pula dengan jenis kata orang yang hidup di daerah terpencil. C. Mengembangkan kosakata. Dalam usaha mengembangkan perbedaan seseorang, kamus memegang peranan yang tidak kecil. Dengan rajin membaca kamus, maka kita akan kaya kosakata dan mampu menerapkannya dalam bahasa sehari-hari. Yang dimaksud mampu menerapkan kosakata sehari-hari tidak semata-mata hanya mengingat atau menghafal kosakata itu, tetapi juga mengetahui segala aspek yang diperlukan. Artinya adalah bagaimana mempergunakan, bagaimana meneruskan aspek-aspek baru, bagaimana menyiapkan arti dan sebagainya. Apabila kita sudah bisa menerapkan kata dalam bahasa sehari-hari dan dalam bahasa komposisi, berarti kita juga secara tidak langsung mampu mengembangkan kosakata. Jika penguasaan kosakata kita ingin kita kembangkan, maka kita harus banyak mengikuti perkembangan kosakata. Kemudian makna yang belum kita ketahui harus cepat-cepat kita cari dalam kamus. Agar kita bisa lancar dalam melacak makna kosakata di dalam kamus, kita perlu mengenal seluk-beluk yang ada dalam kamus. Hal-hal yang ada pada halaman permulaan kamus antara beberapa hal berikut. Yang pertama, entry. Pada petunjuk tersebut biasanya juga jelaskan bagaimana cara menyusun entry. Pembagiannya dalam suku kata, kata berimbuhan, kata pungut, dan kata asing. Kedua, ucapan. Biasanya dapat dilihat pada penjelasan mengenai simbol-simbol yang dipakai, tekanan suara, ucapan kata-kata asing, dan variasi ucapan.
Yang ketiga, kata berimbuhan. Biasanya dimasukkan pada sub-entry atau entry bawahan, yaitu di bawah kata dasar. Kata berimbuhan tersebut juga dicetak tebal, hanya agak menjorok agar memudah diketahui. 4. Etimologi. Biasanya dilihat pada label atau singkatan nama bahasa asalnya sebelum penjelasan. D. Makna kata. Bila mengkaji suatu kata, akan memperoleh simpulan sebagai berikut. 1. Sebuah kata dapat mempunyai makna lebih dari satu. Contohnya, bisa satu berarti ia racun yang dapat menyebabkan luka atau busuk. 2. Berarti dapat, boleh, atau mungkin. Kaki 1 berarti laki-laki lanjut usia. Kaki 2 berarti bagian anggota tubuh yang digunakan untuk berjalan. 2. Beberapa kata yang berbeda dapat mempunyai makna yang sama. Contohnya, lurah berarti lembah, lembah berarti ngarai, kemalut berarti berbahaya. 3. Makna suatu kata dapat diuraikan menjadi komponen-komponen. Contohnya, A. Kata jangkos maknanya dapat diuraikan menjadi dua komponen, yaitu laki-laki dan pembantu rumah tangga. B. Kata mahasiswi maknanya terdiri atas dua komponen, yaitu perempuan penuntut ilmu di perguruan tinggi. 4. Kombinasi kata dapat mempunyai makna yang lain dari makna kata yang jadi unsurnya. Contohnya, A. Kata sapu, tangan sebelum berkombinasi. Kata sapu berarti alat pembersih lantai, dan tangan berarti bagian organ tubuh manusia yang telah berkombinasi berarti alat pembersih keringat. 5. Dalam makna sebuah kata dapat termasuk makna lain. Contohnya, kata buah dapat termasuk di dalamnya antara lain. Memilih kosakata. Pemilihan kosakata ini sering juga disebut diskusi. Diskusi menjadikan karangan mengenai sasaran. Penulis yang pandai memilih diskusi, mungkin hanya pengarang yang kaya kosakata. Hal tersebut memungkinkan karena penulis mengetahui dengan tepat pemakaian kata-kata yang bersinonim, serta mengetahui secara tepat batasan-batasan pengertian kata itu. Pemilihan kata harus memenuhi persyaratan kebahasaan dan arti. Dengan demikian, penulis dapat membedakan secara tepat naunsa-naunsa arti sesuai dengan pemikiran yang ingin disampaikan. Di samping kata, itu diterima pembaca sebagai bentuk yang baik dan sopan. F. Pengguna kosakata. A. Tepat, B. Jelas, C. Cermat, D. Bersifat umum atau mudah dimengerti. Hindarkan pengguna kata-kata sulit atau kata asing. Selain hal di atas, perlu juga diperhatikan penulisan kata, pemakaian kata yang lazim, pemakaian kata yang cermat, pemakaian ungkapan idiomatik, kemudian ungkapan penghubung, dan penggunaan kata khusus harus ditulis dengan benar. Penggunaan kosakata dibagi menjadi baku dan tidak baku. Pengertian kata baku secara singkat adalah kata yang telah ditentukan dalam satu kaidah tertentu dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi acuannya. Sedangkan kata tidak baku biasanya adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor, satu di antara bahasa daerah, dan kata tersebut tidak ada di KBBI. Kata baku biasanya digunakan dalam penulisan atau pengungkapan kata-kata yang bersifat formal atau resmi, baik dan satu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Contoh penggunaan kata baku: A. Perundang-undangan, B. Karangan ilmiah, C. Ceramah, D. Berpidato. Sedangkan kata tidak baku biasanya digunakan dalam kebiasaan penuturan, kata-kata masyarakat yang dipengaruhi oleh dialek atau logat daerahnya masing-masing. Contoh penggunaan kata tidak baku: A. Dalam berbicara sehari-hari, B. Penulisan SMS, C. Membuat pantun. Kesimpulan dari paparan atau penjelasan, penulisan dan penggunaan kata di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pentingnya pemilihan kata yang tepat akan sangat menentukan kualitas pembicaraan dan tulisan. Kaidah dalam pemilihan kata mengacu pada persyaratan ketetapan dan pemilihan kata. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam.